Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون الكتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم.
ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا مقتا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qablihim wa minhum huwa wa ma kana Allahu liyughyiru min shay'in fis samawati wal ardi fil ardi innahu kana aliman khabira. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa'a ajaluhum fa inna Allaha kana bi'ibadihi basira. Sadaqallahul azim. Al-Fatir surat 27. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma. 27. Ini pertanyaan Allah kepada kita. Alam tara, apakah kalian melihat annallaha anzala minas sama'i ma? Sesungguhnya Allah telah menurunkan sama dari langit ma, air, fa akhrajna bih, maka Allah menumbuhkan, mengeluarkan bihi, dari air itu, thamaratim muhtalifan alwanuha, jadi bermacam-macam buah, bermacam-macam buah, berwarna-warni buah. Walaupun sama-sama apel, bermacam-macam jenis apel. Apel hijau, ada apel merah. Wa minal jibali judadun bidun, dan juga gunung-gunung yang berwarna-warni, bidun warnanya putih, wa humrun
Merah muhtalifun itu juga berbagai macam jenisnya. Alwanuha wa gharabibu sudun sud apa? Aswad apa? Hitam. Jadi warna gunung-gunung itu, Gunung Fujiyama warnanya putih, Gunung Merapi warnanya merah, juga ada yang kehitam-hitaman. Gunung apa yang tertinggi itu di Indonesia itu, di atasnya Bromo apa itu? Semeru. Dan juga wa minan nasi wad dawabi, dan juga manusia, juga bermacam-macam juga manusia itu. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang keribu, ada yang lurus. Wal an'ami mukhtalif alwanuhu kadzalik, dan juga jenis hewan ternak, hewan melata juga banyak-banyak macamnya, bermacam-macam. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sungguh-sungguh apa yang dimaksud dengan yakhshallah, orang yang yakhsha, yang kagum, yang takut kepada Allah, min ibadihi ulama, yaitu dari hamba Allah yang namanya ulama. Ulama di sini bukan tentang keahliannya dalam agama, bukan, karena di depan sudah diterangkan tentang buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, hewan-hewan, dan juga manusia. Ada biologi, ada geografi, ada geologi, ada apa lagi? Ada fisika, bintang-bintang, ada geologi, gunung-gunung, geografi, banyak. Yang pakar di bidangnya itu, yang pakar di setiap bidang itu dinamakan ulama. Yang dimaksud di sini, ulama yang dimaksud oleh Allah di sini, pakar di bidang masing-masing, namun di dalam hatinya ada kekaguman, ada rasa takut kepada Allah. Jadi apapun kita, ahli apapun kita, dalam bidang apapun kita, keahlian kita, di dalam hati kita ada rasa takut, ada rasa kagum kepada Allah terhadap ayat-ayatnya Allah yang terhampar di semesta ini, kita dinamakan ulama. Biologi, pakar di dalam biologi, kedokteran, meneliti tentang struktur tubuh manusia, mulai dari kulit, rambut, sampai sumsum, tulang, otot, diteliti semua. Dari sifat-sifatnya, dari keinginannya, diteliti semua. Dari wajahnya yang gak sama, rambutnya yang berbeda, bahunya, bulunya, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang halus, ada yang tebal, kulitnya yang beraneka ragam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang berbintik-bintik. Terus dagingnya, ada yang kenyal, ada yang atos, ada yang lembek. Ototnya ada yang kuat, ada yang lemah, tergantung dari alam sekitarnya, dibentuk dari alam sekitarnya. Darahnya ada yang hitam, ada yang merah, ada yang pink, ada yang kuning kalau boron. Terus tulangnya ada yang besar, ada yang kecil. Terus sumsumnya semua diteliti.
pakar di dalam hal itu, dengan ayat-ayatnya Allah yang dia teliti itu, menjadikan dirinya yakhsyallah, takut kepada Allah, kagum atas kebesaran Allah. Mereka termasuk min ibadihil ulama, termasuk hamba-hambanya Allah yang dinamakan ulama. Kalau ulama di dalam keagamaan, lain lagi, pakar di dalam bidang agama. Pakar saja tidak cukup, pinter saja tidak cukup, kalau tidak yandurul ummah bi'ainir rahmah. Pakar saja tidak cukup, pinter saja tidak cukup, kalau tidak bisa memandang umatnya Nabi Muhammad dengan pandangan kasih dan sayang. Termasuk ulama su yang seperti itu, perangainya yang seperti itu, yang kasar, yang selalu mengkafir-kafirkan, selalu menyesatkan karena tidak sehaluan. Itu termasuk ulama su, ulama yang memecah belah. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah itu aziz. Aziz itu maha mulia, maha perkasa. Ghafur, maha mengampuni, maha memaafkan. Setiap manusia pasti kadang dengan keilmuannya itu ada sombongnya. Tatkala dia sadar melakukan kesalahan, dia segera bertaubat. Dan Allah, innallaha azizun ghafur. Allah itu maha mulia dan maha menerima taubat, maha mengampuni. Karena al-insan mahallul khata' wa nisyan. Karena manusia memang sifatnya, sifat dasarnya memang khata' wa nisyan. Innalladzina yatluna al-kitab, innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang dinamakan ulama, hambanya Allah yang dinamakan ulama tadi, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, yang melihat, yang tilawah, membaca kitabnya Allah. Kitabnya Allah itu manusia. Kitabnya Allah itu manusia. Kalau kitabnya manusia sebagai pedoman namanya Al-Quran. Kalau kitab Allah itu manusia itu sendiri. Jadi kita harus bisa membaca karakter, sifat sebagai manusia. Kita harus bisa membacanya. Kalau sudah kita bisa membacanya, karena kita memiliki ilmu dalam hal tertentu, bisa kita membedakan ini yang baik kita ikuti, ini yang buruk kita tinggalkan. Wa aqamus shalah. Dan orang yang dikatakan ulama tadi, yang bisa membaca kitabnya Allah, wa aqamus shalah, mendirikan sholat, mendirikan sholat secara sungguh-sungguh, mendirikan sholat secara totalitas. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan mimma sebagian razaqnahum, rezeki yang Allah berikan kepada mereka, sirron, secara secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, juga secara terang-terangan. Boleh enggak kita berinfak secara terang-terangan? Boleh. Secara secara sembunyi-sembunyi? Boleh. Namun keduanya itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Niatnya harus karena Allah. Kita berinfak karena kita kagum atas kebesarannya Allah, kita takut kepada Allah. Harus dilandasi itu. Yarjuna
mengharap pertemuan dengan Allah, tijaratan, mengharap pertemuan perdagangan, lan taburo, yang tidak akan rugi. Jadi kita itu melakukan itu termasuk berbisnis dengan Allah sebetulnya. Kita berinfak, bersodakoh secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi. Mereka itu mengharapkan yarjun, tijaratan, berbisnis, tijarah, berdagang. Kalau orang pedagang, pengusaha yang kaya raya namanya tajir, karena hasil dagangnya itu dia banyak uangnya. Dikatakan oleh orang Arab namanya orang itu tajir, banyak uangnya. Lan taburo, tidak akan pernah rugi. Kita kalau kita berdagang dengan Allah, kita tidak akan pernah rugi. Berdaganglah dengan Allah dengan cara kita berinfak sedekah. Karena kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa-siapa orang membawa satu kebaikan karena Allah, falahu, maka jadi miliknya asru 10 amsalihha, semisal itu, jadi 10 kali lipat. Jadi kalau kita berinfak di jalan Allah, Allah minimal akan membalas infak kita itu 10 kali lipat. Enggak akan pernah rugi. Yang rugi kalau kita tidak berdagang dengan Allah, bisa kita diakal-akali, ya. Jadi kalau kita niat berdagang dengan Allah dan yakini, nggak boleh kita ada keraguan sedikit pun atas janji Allah, karena janji Allah itu pasti benar. Kalau berinfak saja, bismillah saja, nggak usah ada ini, pasti utuh. Nggak akan Allah itu bohong, pasti Allah itu menunaikan janjinya. Syaratnya harus kita jadi ulama. Syaratnya kita jadi ulama harus kita pakar dalam bidang-bidang tertentu. Dalam bidang-bidang tertentu itu yang menyebabkan dia Allah takut kepada Allah. Pakar dalam bidang fisika, dia teliti planet-planet, bintang-bintang, galaksi-galaksi yang luar biasa. Kita di hadapan Allah hanya sebuah debu, gak ada artinya kita itu dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit itu. Kecil ternyata setelah didekati. Ada yang 10 kali lipat dari bumi ini, ada yang 100 kali lipat dari bumi ini. Itu yang membuat dia Allah, membuat dia itu takut, kagum atas kebesarannya Allah. Makanya dia dinamakan ulama yang menyebabkan bidangnya yang dia tekuni menyebabkan dia tambah takut kepada Allah. Supaya takut kepada Allah, innalladzina yatluna kitaballah, harus bisa membaca kitabnya Allah. Oh, ini pakar dalam bidang ini. Oh, ini pakar dalam bidang biologi. Ini pakar dalam bidang kedokteran. Ini pakar dalam bidang fisika. Ini pakar dalam matematika. Habis itu wa aqamus shalah. Dia kalau sholatnya anteng, sholatnya sungguh-sungguhan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan. Sungguh-sungguh dia full khusyuk. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan dia itu akan menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada dirinya, sirron, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, secara terang-terangan. Yarjuna, dia berharap kepada Allah, tijaratan, perdagangan, berbisnis dengan Allah, lan taburo, tidak akan pernah
rugi. Jadi kalau Allah sudah bilang seperti itu, pasti kita akan selalu diuntungkan oleh Allah. Gak akan Allah itu merugikan kita. Cuma kadang manusianya tidak mengedepankan hatinya, namun lebih mengedepankan hawa nafsunya, akalnya yang keluar sudah. Kalau aku punya uang 1 juta, aku infakkan 500.000, lah uangku berkurang 500.000, tinggal 500.000, gak jadi 1 juta. Padahal Allah berjanji, manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Kalau kamu bawa 1 saja, aku ganti 10. Kalau kamu bawa 500.000, aku akan ganti 5 juta. Yakini itu, jangan ada la raiba fihi, jangan ada keraguan di dalamnya, karena ini Al-Quran. Yang ngomong Al-Quran sebagai pedoman kita. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, sehingga kita termasuk hamba-hambanya Allah yang ulama dalam bidang tertentu, bidang keahliannya masing-masing, yang menyebabkan kita selalu membaca kitab-kitabnya Allah, menyebabkan kita selalu sholat tepat pada waktunya, sholat berjemaah, sholat dengan khusyuk, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kita miliki secara sembunyi-sembunyi atau secara wa'alaniyatan, dan juga terang-terangan. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.